Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman yang kami hormati, alhamdulillah dengan izin Allah kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bertemu di program Bi'ah Quraniyah. Kesempatan ini kita akan membahas akhir surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 36. Secara umum, ayat-ayat akhir ini menjelaskan tentang akhir atau kesudahan tempat tinggal orang-orang yang durhaka di akhirat kelak. Yang pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang bagaimana orang-orang yang durhaka, al-fujjar, dan orang-orang yang berbuat baik, al-abror. Dan pada akhir dari surat ini menjelaskan kembali orang-orang yang durhaka. Di dalam tafsir dijelaskan orang-orang yang durhaka dengan segala keberadaannya mereka tidak lain adalah untuk menghibur dan menguatkan hati orang-orang yang beriman, di mana orang-orang yang durhaka dahulu di dunia menghinakan, meremehkan, dan mencemoohkan orang-orang yang beriman karena keimanannya, sebagaimana dijelaskan dari ayat 29 sampai 33. Baik, kita akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Untuk terjemahnya, sesungguhnya orang-orang yang durhaka dahulu kepada orang-orang yang beriman mereka menertawakan. Dan apabila mereka orang yang beriman lewat kepada mereka orang yang durhaka, orang-orang durhaka saling mengedipkan mata. Dan apabila mereka orang-orang yang durhaka kembali ke kelompok mereka, mereka kembali dengan keadaan sukacita. Dan apabila mereka orang durhaka melihat orang yang beriman, mereka mengatakan, sungguhnya mereka ini adalah sungguh orang-orang yang sesat. Dan tidaklah mereka diutus untuk mereka orang beriman sebagai pengawas. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana perlakuan orang-orang yang durhaka kepada orang-orang yang beriman dahulu di dunia, yaitu dengan menghina, meremehkan, dengan lisan, dengan perbuatan, di belakang, di depan. Sampai-sampai apa yang dijelaskan oleh ayat ini, mereka menertawakan. Apa yang ditertawakan? Karena mereka keluar dari ajaran nenek moyang mereka. Mereka mencari sesuatu yang tidak ada gunanya atau yang membuat mereka rugi, sehingga mereka menertawakan orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Muhammad. Secara keseluruhan, ayat ini diturunkan pada kelompok pemimpin Quraisy di bawah pimpinan Abu Jahal, yang mereka Abu Jahal dengan kawan-kawannya memperlakukan orang-orang yang beriman, khususnya ini kepada Ali bin Abi Thalib, terus-menerus menghinakan mereka dengan langsung ataupun tidak langsung. Bahkan ketika orang-orang yang beriman, Ali dan para sahabatnya, melewati tempat orang-orang kafir, orang-orang durhaka, mereka saling mengisyaratkan matanya. Tidak lain adalah menghina kepada Ali dan sahabatnya dengan mengatakan kalimat seperti ini, bentuk sindiran. Ja'akum mulukud dunya, telah datang nih raja-raja dunia. Mereka dikatakan raja-raja, padahal sebenarnya adalah mereka menghinakan bahwa mereka adalah orang yang tertipu dengan ajaran Nabi Muhammad, dan mereka telah tertipu juga karena meninggalkan
ajaran nenek moyangnya. Itu tidak lain adalah istihza atau tahqir, ya, mempermainkan dan merendahkan orang-orang yang beriman. Dan mereka ketika berkumpul dengan sesama orang-orang kafir, mereka berkumpul dengan sukacita, menceritakan kembali apa yang telah terjadi. Temunya mereka dengan orang-orang yang beriman. Ada yang bertemu di jalan atau bertemu di satu tempat. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika berkumpul dengan teman-temannya, mereka ceritakan kembali dengan sukaria dalam arti mereka terus merendahkan orang-orang yang beriman. Bahkan dengan beraninya mereka juga ketika melihat orang-orang yang beriman mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sesat di jalan Allah. Dan di ayat 33 ini adalah semacam penyelang. Ayat ini bukan ditujukan bukan kata-kata orang kafir, akan tetapi ayat ini penyelang dari Allah sebagai jawaban bahwa apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh mereka dengan penghinaan, dengan memperolok-olok orang yang beriman, tidak lain adalah mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang durhaka ini tidak pernah diutus oleh Allah untuk menjadi pengawas orang-orang yang beriman, sebagaimana yang dijelaskan di ayat tersebut. Selanjutnya, bagian paling akhir dari surat ini menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang durhaka di akhirat kelak, yaitu dijelaskan dari ayat 34 sampai 36. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman kepada orang-orang kafir, mereka menertawakan. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Apakah orang-orang kafir sudah diberikan balasannya atas apa yang mereka kerjakan? Ayat ini bercerita dari sisi orang yang beriman. Yang sebelumnya tadi bercerita dari sisi orang kafirnya. Orang-orang yang beriman yang diceritakan di sini adalah orang beriman ketika mereka di akhirat atau di dalam surga. Orang-orang yang beriman kepada orang-orang kafir, mereka tertawa. Apa yang menyebabkan mereka tertawa? Tidak lain yang menyebabkan mereka tertawa adalah dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwa ketika mereka di surga dengan segala fasilitasnya, kenikmatannya, bahkan dijelaskan dalam ayat 35, alal araiki yanzurun. Mereka di surga itu duduk di tempat dipan-dipan yang mereka bisa memandang ke manapun, ke berbagai arah dan berbagai objek. Kata-kata yang zurun di ayat 35 dibuang objeknya. Dalam kaidah bahasa Arab, hadzful ma'mul yufidul umum. Membuang objek berarti umum. Mereka memandang apa yang dipandang oleh mereka, apa yang dilihat oleh orang ahli surga tersebut. Di dalam satu qaul, di dalam tafsir diterangkan bahwa mereka melihat Allah. Melihat keindahan taman-taman surga. Sementara Al-Qurtubi menjelaskan yang dilihat oleh mereka di ayat ini adalah melihat bagaimana Allah memperlihatkan para penghuni neraka, di mana waktu orang penghuni neraka tersebut disuruh oleh malaikatnya, ya, penunggunya untuk keluar, dan mereka berhamburan semuanya ingin keluar, ingin membebaskan diri dari siksaan dan kekejaman dari neraka itu. Dan mereka semua berhamburan, tetapi setelah mereka sampai ke pintu neraka, tetapi pintu itu yang asalnya terbuka tertutup kembali, sehingga mereka berhamburan mundur lagi, balik lagi ke belakang ke tempat semula. Nah, itulah pemandangan yang diperlihatkan oleh Allah
kepada penghuni surga sampai ahli surga tertawa, dalam arti mereka melihat bagaimana harapan-harapan ahli neraka ketika ada celah untuk bisa keluar, tetapi Allah tutup kembali pintu tersebut, maka itu membuat orang-orang yang beriman tertawa. Nah, kalau dahulu orang-orang yang beriman di dunia ditertawakan karena keimanannya, maka pada konteks ini orang-orang yang ahli surga yang sudah tidak perlu lagi dengan amal, tapi mereka sedang menikmati balasan, maka salah satu balasannya mereka dapat melihat apa saja. Di antaranya melihat bagaimana kegalauan, kepanikan ahli neraka ketika apa yang terjadi dalamnya, dan itu membuat orang-orang yang beriman tertawa, dan tertawanya itu adalah tertawa kenikmatan yang Allah berikan. Nah, di sela-sela obrolan mereka di atas dipan-dipan tersebut, sambil mereka seolah-olah mempertanyakan satu sama lain, hal suwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Ini adalah hal istifham. Apakah orang-orang kafir sudah diberi balasan dengan apa yang mereka kerjakan dulu di dunia? Ini pertanyaan istifham lil inkar, tidak perlu jawabannya. Tapi yang dimaksud dari beberapa tafsir yang kita baca adalah justru untuk penetapan bahwa mereka sudah dibalas. Mereka sudah mendapatkan tempat terakhir mereka yang tidak lain adalah neraka. Nah, inilah pada dasarnya akhir dari surat Al-Mutaffifin ini untuk menyatakan bahwa orang-orang durhaka, al-mujrimun, al-fujjar, Allah sudah menetapkan tempatnya di neraka. Tetapi ungkapan di sini dengan ungkapan seperti pertanyaan, tetapi untuk menegaskan bahwa mereka pun sudah mendapatkan balasan sebagaimana orang-orang yang beriman pun sudah mendapat balasan. Demikian yang dapat disampaikan dalam kajian tafsir. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.